Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Halaman 39 paling atas. Allah menyebut oleh nazim, yaitu nazim di sini pemilik syair. Siapa pemilik syair di sini? Yaitu adalah Syekh Azizi. Lalu dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Rais, itu halaman 38. Baris keempat dari atas ke bawah, baris keempat, yaitu syarah manzum al-alimul allamah al-muhaqqiq, yaitu Syekh Azizi. Adalah yang ketemu halaman 38. Nah, Syekh Azizi ini yang menjelaskan nazim syair yang akan kita baca ini. Lalu pemilik syair itu siapa? Pemilik syair ke bawahnya lagi 5 baris dari atas ke bawah, Syekh Ibrahim Rais. Nah, Syekh Muhammad Shalih bin Syekh Ibrahim Rais. Syekh Muhammad Shalih bin Ibrahim Rais ini adalah pemilik syair. Lalu syair yang beliau karang dijelaskan oleh Syekh Azizi. Nazim itu ya syair yang akan kita baca. Syairnya ya, coba lihat halaman 39 baris keempat dari atas itu. Man fi qira'atin li ajizi biti aw syakkun ala fara wa man laha nasi. Nah, itu namanya syair. Syair itu kalau di musik do re mi fa sol la si. Itu karena ada anunya, not-notnya kalau di musik. Kalau syair dalam bahasa Arab, notnya itu nanti namanya ilmu arud. Ilmu arud itu ilmu membaca syair. Kalau orang ahli gitar tuh ada cara-caranya sesuai musik yang dinyanyikan. Nah, ilmunya, cara membaca syair, ilmunya namanya ilmu arud. Nah, kayak burda itu notnya atau baharnya bahar basit. Alhamdulillahi musyikaki min adami thumma salatu alal muhtari fil qidami mustaqilun fa'ilun mustaqilun fa'ilun mustaqilun fa'ilun mustaqilun fa'ilun mustaqilun fa'ilun mustaqilun fa'ilun alhamdulillahi musyikaki min adami. Mungkin hendak mengikut menyair terus ini. Ribuan lagu bisa dimunculkan asal menguasai. Berterbangan lagi lagu mudahnya, ribuan lagu, kapan tentunya? Selesainya kapan? Ya orang cepat-cepat tuh. Alhamdulillah musyafan ini ada itu masalah tu ala mutalibin dari orang yang masalah dari mana abad ana bida khair taqi qawli musafirun baik lebih cepat. Kalau orang ketujuh lagu-lagu ya, tapi dilihat juga memponggokkan hadir, ya pelan mengerti menampung-nampung jangan hari-hari orang yang macam nak mulai kecil di hati sikonnya dia mau memimpin
Orangnya tuha-tuha jadi makmum, imamnya sejus kepada ada. Harus bijak, jangan banyak menurut kita. Maka nangis-nangis ya pulang batal. Duga-duga nangis-nangis di Mekah kan, tuh Imam Malik di situ. Kita Imam Syafi'i. Kan imam siapa? Ada di imam, antara imam samudra. Nah, ada ilmunya Pak Ibu. Membaca Quran pakai tajwid, ada ilmunya. Supaya benar baca Al-Quran tuh ada ilmunya. Memahami Al-Quran pakai ilmu tafsir, ada ilmunya. Meneliti ayat itu turunnya di mana, ada ilmunya, namanya asbabun nuzul. Ini ayat ini berhubungan dengan ayat ini ayat menjelaskan ayat ini, itu namanya ilmu usul tafsir. Kalau yang seperti ini tidak ada lagi yang menguasai, di kampung-kampung nggak ada lagi guru yang menguasai ilmu-ilmu yang seperti ini, rentan di kampung itu karena dimasuki aliran menyimpang, pengajian sesat. Karena yang menguasai semua bidang ilmu itu sudah mulai berkurang. Dan minta maaf, karena kan sekarang himmah, semangat penguasaan ilmu itu kurang. Ulun bisa membuktikan kurang semangat penguasaan ilmu itu kurang. Nah itu Bapak Ibu, kurang. Penguasaan ilmu itu kurang. Coba kuasai ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, ilmu mantiq, ilmu ushul fiqh, ilmu ushul hadis. Kuasai itu. Itu ilmu cara memahami Quran hadis. Ilmu memahami Quran hadis itu memerlukan berbagai bidang ilmu, berbagai faknya ilmu. Nggak usah jauh-jauh, tajwid aja Bapak Ibu banyak. Oh, dari nol ketemu apa fa, non mati ketemu fa, atau tanwin ketemu fa, ikhfa istilahnya. Non mati ketemu fa, ini ikhfa. Non mati ketemu non, nah gitu kamu. Non mati atau tanwin ketemu ba, nah itu kan. Non mati atau tanwin ketemu ain, izhar. Anak tanwin ini ayo. Mim mati pulang ketemu fa. Nah, izhar syafawi. Nah, itu lain guru gue ngarang abah ulun haji syafawi lain. Itu abahnya. Nah, kembali lagi. Berarti siapa telah menyebut oleh Nazim rahimahullah ta'ala pemilik syair di dalam nazamnya, di dalam syairnya. Siapa pemilik Nazim? Yaitu adalah halaman 38, nama pemiliknya yaitu Syekh Muhammad Shalih bin Syekh Ibrahim Rais. Lalu syair beliau itu dijelaskan oleh Al-Alimul Allamah Al-Muhaqqiq yaitu Syekh Azizi. Syekh Azizi itu menjelaskan syair. Delapan masail, ada 8 permasalahan nanti yang boleh makmum terlambat dari imam sampai 3 rukun. Ada 8 masalah makmum yang terlambat boleh dari imam. Terlambat ini ada 8 macam nanti. Yang makmum ini boleh menyelesaikan Fatihah
karena menyelesaikan Fatihah, maka terlambatlah si makmum ini rukuk sama imam. Ya, tidak sempat. Pokoknya boleh si makmumnya menyelesaikan Fatihah dan ketinggalan rukuk, ketinggalan tidak, ketinggalan sujud, ketinggalan duduk antara dua sujud, dan ketinggalan di sujud kedua. Duduk antara dua sujud itu sudah menentukan apakah aku menyelesaikan Fatihahku ini, aku putus Fatihahku ini. Sebab paling lambat di ketika imam dan makmum yang lain dalam keadaan sujud kedua. Apabila kalau aku selesaikan Fatihahku ini, imam dan makmum yang lain akan tasyahud akhir atau akan naik rakaat berikutnya. Kalau aku selesaikan, maka si makmum tadi boleh dua pilihan. Kalau aku selesaikan, nah ini nih masalahnya. Otomatis imam dan makmum yang lain akan tasyahud akhir. Berarti memasuki rukun yang keempat. Atau imam dan makmum yang lain akan naik rakaat berikutnya. Kalau aku menyelesaikan Fatihah. Karena aku ini terlambat, ingat terlambat dari segi gerakan dan bacaan. Bukan terlambat datang. Hati-hati. Terlambat datang lain lagi kasusnya. Kalau terlambat datang ke masjid, ke mushola, imam dalam keadaan dekat sudah rukuk, artinya belum rukuk, angkat takbir hai makmum yang terlambat, baca Fatihah sekedarnya, ternyata imamnya rukuk, putus Fatihahmu hai makmum, Fatihahmu ditanggung imam. Ini kasusnya yang terlambat datang, ini terlambat gerakan dan terlambat bacaan, itu pin project di situ. Nah, Bapak Ibu, kurang menuntut ilmu Pak Ibu. Kita ini dua lambat lagi kita tamat. Artinya maaf, nang rajin mengaji dapat masalah maka ini nang ada rajin bingung ya. Ini nang bingung itu ya ada mengaji. Minta maaf lah, atau mengajinya sesambilan ujar guru sukri, panggil guru sukri sesambilan dinaik, atau darul nyalam di situ ada darul salam. Iya, bujur-bujur di sini jangan darul nyalam, darul salam. Darul nyalam tanggung juga ya. Maka apabila ada kasus Pak Ibu, referensinya dulu cari adalah apabila ada ketemu kita menyuarakan. Karena guru-guru itu seperti itu Pak Ibu. Apabila ulun ketemu sama guru siapakah, senior atau junior ulun, kita kembali ke referensi. Jangan senang berasumsi. Nih ada 8. Boleh terlambat dari imam sampai 3 rukun yang panjang. Rukun yang panjang. Sujud pertama rukun yang panjang. Sujud kedua rukun yang panjang. Berarti rukun yang pendek tidak sama duduk antara 2 sujud. Itu rukun yang pendek. Karena terlambat gerakan atau terlambat bacaan. Nah, sakit, Pak Ibu, berarti sidin sakit, kaki sidin sakit, gerakan itu kan terlambat terus. Si imamnya, imam rusi, makmumnya sama. Ada 6 kali 20 rakaat 7 menit jalan untuk itu. 20 rakaat 7 menit gimana? Jangan diikuti orang yang terlalu. Nah, berarti sudah tahu yang 8 masalah. 5 masail, 8 tadi ada dibagi 2 lagi. 5 masalah tiada berlaku khilaf padanya antara ulama mutaakhirin. 5 masalah dari yang 8 tadi, semua ulama memang sepakat seperti itu aturan. Apa aturannya?
apabila ingin menyelesaikan Fatihah, di ketika imam dan makmum yang lain sudah duduk antara dua sujud dan akan sujud kedua, di situ mengancang-ancang. Apa mengancang-ancang? Lo tahu apa? Mengancang-ancang. Pon, apa namanya? Mengancang-ancang, mengambil keputusannya. Nah itu gimana? Mana? Nih 5 masalah. Sepakat. Apabila aku menyelesaikan Fatihah, sedangkan imam sudah duduk antara dua sujud dan akan sujud kedua, apakah selesai Fatihah keduanya atau enggak? Apabila tidak selesai, nah ini, apabila tidak selesai dulu yang kita ambil, diteruskan baca Fatihah, nanti imamnya nih sujud dan naik lagi rakaat berikutnya. Andai kata diselesaikan, jelas belum selesai juga. Sampai imamnya nanti naik rakaat berikutnya atau imamnya tasawuf akhir. Kalau imam naik rakaat berikutnya, berarti rukun yang keempat. Kalau imam tasawuf akhir, berarti rukun yang keempat. Imam sempat tasawuf akhir, kita belum aja selesai baca Fatihah. Nah, bagaimana? Kalau diselesaikan Fatihah, imam sempat nanti duduk ayat akhir, imam sempat naik rakaat berikutnya. Ini kasusnya. Kita dalam memahami kasus. Kita dalam memahami kasus. Ulun memahami kasus. Titik permasalahannya apa? Akar permasalahannya itu apa? Itu yang penting. Ada orang guru udin ya. Kan Iran tuh Syiah guru udin. Iran tuh kan menyerang Israel, menyerang juga nih Israel sama Amerika. Sedangkan Iran tuh Syiah. Jadi ulun pun betapun Donald Trump sama Benjamin Netanyahu tuh harus sunat. Yang fokusnya ke Syiah. Ada mengerti lawannya siapa. Nah, ini keterbelakangan intelektual di dalam memahami yang terjadi. Negara Iran itu basisnya Syiah, tapi tidak semua 100% Syiah. Kita mendoakan keberanian mereka. Dan pendiri Republik Indonesia ini mulai awal abahnya atau ayahnya Bu Megawati mendukung kemerdekaan Palestina. Kalau tumbang dua yang Tuhan ini, kira-kira Palestina merdeka. Nama Tuhannya siapa? Si Donald itu sama si Ben itu. Nah, yang itu. Itu kalau tumbang berdua itu yang mati. Tapi kenapa Allah mengakai itu pengadilan berdaan Allah Ta'ala? Seperti Fir'aun sama Nabi Musa. 40 tahun Nabi Musa itu berdoa supaya Fir'aun tumbang. 40 tahun berdoa baru dikabulkan. Nah, kita diuji, kita berpihak kepada siapa? Itu kita ini diuji, kita hati ini ke siapa? Mau ulunnya takhiran, doakan. Bagaimanapun jalur ulun di dunia ini, asal ulunnya Islam, alirannya masing-masing. Ada mau menyerang pakai bom, paling-paling kena berdebat pahaman, yang ada. Nubuhannya nggak ada cocok di bomnya, itu nubuhannya. Di mana aja di dunia nih, apabila lain pada orang Islam, belinya kuat, serangnya pasti sudah sejarah sudah seperti itu. Rasulullah nggak pernah kok menyerang pada orang. Nah itu tuh pun kita menunjukkan lain. Siang kita melihat keadaan. Hati-hati juga bohong. Nah iya.
umat gitu bubuhannya mengirimi nang bom napa tuh nang paring tuh nang meladung tuh soalnya hotel hancur ini AI ini ini hancur juga mana bubuhannya manual paring itu nah isinya karbit kan apa itu tinggi yang memberi muar benar bubuhannya ini nah guru dia roda hubungan kita tak kalinya nanti langsung hancur hotel hanya memang bujur itu ulun merakit juga mencari paling ada hati-hati AI hati-hati juga punya selama ada AI ini mempercayai medsos ini ulun lebih hati-hati juga lebih hati-hati antara pas apa asli dengan palsu itu tipis di hati kita pokoknya nanya nang kata ini kita perlu mengaji zamannya nih serba apa di sini anak nang halus nang kayak tuh anaknya Hamdani harap bukan dia AI gitu tapi anaknya Hamdani ini nih AI asli nah lah ada 5 macam yang ulama tidak khilaf tidak beda pendapat yaitu apabila menyelesaikan Fatihah nggak sempat ini masalahnya apabila menyelesaikan Fatihah tidak sempat kalau diselesaikan dipaksa menyelesaikan imam akan naik rakaat berikutnya imam akan tasyahud akhir maka 2 pilihan kalau menyelesaikan Fatihah lalu imam naik rakaat berikutnya si makmum yang terlambat bacaan atau gerakan berlepas lebih dari imam kalau tidak berlepas batal nah ini batal atau putus Fatihahnya demi mengejar imam putus Fatihahnya untuk mengejar imam jangan sampai imam sempat naik rakaat berikutnya putus Fatihahnya kejar imam dalam keadaan duduk antara 2 sujud hendak sujud kedua itu imam putus Fatihah kejar imam rukuk kita tidak kita sujud nggak apa-apa imam tuh naik rakaat berikutnya kenapa karena kita sudah masa pengejaran itu imam naik rakaat berikutnya gak jadi masalah kejar rukuk imam apa kita rukuk tidak imam naik rakaat berikutnya sujud duduk antara sujud lagi naik kita juga maka sah kita mengikut imam dapat pahala berjamaah tetapi belum dihitung rakaat berarti nanti menambah kalau bacaannya yang terlambat karena terbata-bata berarti dia setiap rakaat belum dihitung rakaat tapi dia dihitung pahala berjamaah. Nah Bapak Ibu kalau ada seperti ini kasus orang tuh sembahyang di samping kita ada ilmu buruk sangka kita pasti buruk sangka aneh orang yang sembahyang kenapa bacaannya memang terlambat terus lalu kita tak salam sama imam yang di samping kita ini bacaannya terbata-bata naik di 4 rakaat kalau yang isya hati kita ini bisa aneh orang ini kenapa maka sembahyangnya 4 lagi nah kita buruk sangka orang yang tidak lengkap ilmunya keluarganya semua rentan buruk sangka buruk sangka itu Bapak Ibu bisa menyebabkan matinya seluruh kalimat kita harus menyibukkan diri berburuk sangka dengan diri berburuk sangka sama orang insya Allah kita akan banyak beban kita melatih diri supaya berbaik sangka dengan orang berburuk sangka dengan diri lalu kita sibuk memperbaiki diri jangan kita buruk sangka sama orang
Nah itu tuh penting. Nah berarti tidak ada khilaf itu masalahnya. Kalau selesai dia baca Fatihah, kalau selesai sebelum imamnya naik rakaat berikutnya atau sebelum imamnya duduk beserta, maka dia dapat rakaat walaupun terlambat dan beberapa rukun tadi. Nah ini penting nih. Kemudian antara ulama mutaakhirin, ulama-ulama yang di bawah. Ini di bawah mazhab 4. Bapak Ibu, kalau mutaakhirin itu ulama di bawah mazhab 4. Seperti Imam Al-Ghazali, Syekh Jamal Asyuti, Abu Malik Al-Juwaini. Nah itu tuh mutaakhirin itu di bawah. Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Samal Al-Madani. Itu ulama-ulama dikategorikan mutaakhirin. Kalau ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama senior namanya. Junior untuk mutaakhirin junior. Senior itu ulama yang terdahulu. Seperti Imam Hanafi, itu sempat berguru dengan muridnya Sayyidina Ali, namanya Hasan al-Basri. Hasan al-Basri itu tabi'in muridnya Sayyidina Ali. Hasan al-Basri itu gurunya Imam Hanafi. Ini ulama-ulama mutaqaddimin, ulama yang terdahulu setelah sahabat. Namanya khalaf. Nah, di bawah sahabat apa? Kalau ulama di bawahnya 4 mazhab 4 itu ulama khalaf. Kalau salaf dia mazhab 4. Itu salaf, ulama salaf mazhab 4 itu. Kalau khalaf di bawahnya, iya ulama mutaakhirin. Kalau ulama mutaqaddimin di atasnya lagi, iya di bawah sahabat, yaitu mazhab 4. Apabila pin masalah ulama salaf itu mazhab 4. Kalau salafi wahabi lain lagi, itu dia memakai nama. Salafi wahabi lain, alirannya itu lain, dia bid'ah terus. Kalau beda dengan Rasulullah bid'ah, itu salafi wahabi. Hati-hati dia, iwak haruan sama iwak tauman, hati-hati dia. Lain. Sekarang masjid Imam Syafi'i, lain pahaman Imam Syafi'i ternyata. Jangan terpengaruh dengan nama. Nama itu bisa dipakai. Guru Udin dia ceramah. Guru Udin siapa? Teliti dulu, kan Udin banyak. Ada marahnya Muhyiddin, Udin juga. Ada Najimuddin, Udin juga. Nah itu. Ada Zainuddin, Udin juga. Aminuddin, Udin juga. Jalaluddin, Udin juga. Alamuddin, Udin juga. Amaruddin, Udin juga. Saifuddin, Udin juga. Nah, terus ulama mutakhirin ini apa? Di bawahnya mazhab 4. Ulama mutaqaddimin bubuhan di atasnya. Itu Pak, ini ada punya mata rantai Bapak Ibu. Makanya kita nih kalau mau ngaji harus punya mata rantai keilmuan. Kalau kadada ilmu itu legal, bisa bingung kitab yang dibaca karangannya ada jelas. Karangannya ada jelas. Banyak Bapak Ibu di toko-toko kitab yang bermasalah ini kalau dibaca bahaya ini. Kenapa ikan ini dijual kitab seperti ini? Jual ulun. Mano bubuhan nang penjual kitab itu. Ini gurih laku bang. Kami ini berjual aja, pahamnya ada jual. Nah, orang jangan dijual kitab seperti ini karena ini sasar isinya. Namanya banyak nama beli juga. Biar aja orang sasar, kami dijual aja. Minta apa namanya? Ini namanya bisnis. Nah, itu ada Bapak Ibu. Kalau kitab yang kita baca ini seangkatan dengan Syekh Muhammad Al-Asad Al-Banjari, sama-sama berguru dengan Syekh Salam Madani. Nah, ada yang diragukan. Dan 3 masalah sisanya. Tadi kan 8 gelar.
5 masalah yang ulama tidak berselisih pendapat. 3 masalah berlaku padanya khilafnya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Harus mufaraqah. Ini boleh tidak mufaraqah. Nah, itu nanti. Itu ada beda-beda pendapat nanti. Memang di dalam belajaran fikih pasti ada beda pendapat, tapi pelajari keseluruhan perbedaan. Jangan setengah-setengah mempelajari perbedaan. Kalau orang tuh setengah-setengah mempelajari perbedaan dalam ilmu fikih, rata-rata mencari yang enak dan mudah. Tidak boleh. Al-ruhasu fil fikhi la yajuzu wa fi riwayatin haram. Mencari-cari kemudahan. Wa tasahul itu hukumnya haram. Nah, makanya ulun sindir-sindir sedikit. Zakat fitrahnya pakai duit dia nyaman. Itu dong, pelajari dulu. Pakai duit. Itu bukan apa? Ahli kan bukan apa itu. Nah, coba ulun ada punya kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh. Ulun punya kitab Al-Madzhabul Arba'ah. Alhamdulillah. Ulun punya kitab perbedaan para ulama fikih dalam memahami hukum. Setelah dipelajari terkuat pakai duit itu mahal ya. Apabila pin pakai duit seharga beras ada sok. Nang dibagi orang selembar itu harga beras sagantang fitrah. Kalau pakai duit harga 3,8 on, berarti 3 kilo 8 on. Wah, cepat itu. Meneliti ya, Bapak belajar juga. Kita pengajian jangan ketujuh baju jual guru, baca kitabnya. Kasihan guru, kalau bujur dijual ada apa-apa, bukan ada bujur ya Pak. Baca kitabnya. Jangan ketujuh baju jual, itu namanya lemah dalil. Bisa lah orang dijual, bisa. Ini kitab nih kita baca. Menyindir siapa nih guru? Kata saya kemana? Nah, ayo yang hadir. Kalau pakai duit, konsekuen bojor-bojor. 3,8 kilogram. Kurma. Berapa kurma 3 kilo sekali? Tambah 8 ekor. Segitulah duitnya. Dia kalau berbuka puasa makan kurma apa? Ajwa. Larang lagi. Apalagi menjual. Menjual lah. Larang orang ya. Lalu zakat fitrah kita ada sok. Nah ini coba, nang selebaran itu nang dibagi-bagi itu harga beras sagantang. Kalau siang unus, kalau cirang itu harga beras, bukan jumlah duit zakat harga fitrah. Nah, walaupun beberapa dalil dimunculkan, arah dalilnya itu nggak ada tepat. Kita ini untuk sah tidaknya orang berzakat, bukan ada kepentingan. Nah ini penting banget. Ada perbedaan antara mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i. Kalau Hambali, Syafi'i, Maliki, berzakat fitrah itu ada pakai duit, harus pakai pemakan. Berapa pemakan? Sagantang fitrah berapa? 3 liter setengah. Kalau sagantang orang beli di pasar 5 liter. Kebanyakan pulang. Nah, sagantang fitrah 3 liter setengah. Sagantang orang beli di pasar 5 liter. Yang pemakan beres apa? Siam unos gulai. Nah, berarti dia zakat fitrah siam unos urun gulai dulu aja ya makan. Nah, ini makan itu degulit baik gue. Zakat setahun sekali keluarga.
Karena sorong sintak tuh ada ulang videonya, kenapa sorong sintak sampai itu, oh beri sudah, itu gue kayak berjualan, ulun betakun, ini abah lambang ada, kalau orang abah lambang berjualan beres di masjid, berjualan iwak, berjualan sayur, berjualan cabai, berjualan bayam, itu iya. Nah, ada. Kalau orang pang membawa duit, kalau pakai duit kada sah zakat, paksa mekar beres dulu, darurat. Tak paksa kalau mekar beres, kalau tak paksa darurat itu sesuatu yang tidak boleh. Jadi boleh. Adakah amin mau mengambil keuntungan? Ada ya. Kisahnya jual beli supaya sah datang di mana tidak boleh. Kalau pian jadi ulun komitmen ada boleh. Kenapa di masjid Al-Karam itu di halamannya orang banyak berjualan? Masuk masjid jual itu. Yang ada boleh itu berjualan kambing di masjid ikat di tiang masjid. Ulun punya kita lain. Kita sekali lagi pengajian di sini insya Allah. Kenapa gue sekali lagi kita insya Allah. Jumat depan para hari raya sudah. Kita Jumat depan sekali lagi. Karena hari raya itu bisa Jumat atau Sabtu. Ada minggu lah guru lambat. Nah kembali Bapak Ibu. Berarti 3 macam ini kena khilaf. Ada beda pendapat. Idza talaqa bainan nawawi wa rafi quddiman nawawi. Dalam kitab fikih apabila terjadi pendapat antar Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i menangkan Imam Nawawi. Wa idza ikhtalafa baina Ibnu Hajar wa Rawi quddiman Ibnu Hajar. Apabila terjadi perbedaan pendapat antar Imam Ibnu Hajar dengan Imam Rawi menangkan Imam Ibnu Hajar. Itu rumus. Memang sudah seperti itu. Di fikih rata-rata seperti itu. Nah, nang kada boleh berbeda itu di ilmu keyakinan. Nah, ada boleh. Kalau di ilmu keyakinan kada boleh berbeda. Apabila keyakinan itu berbeda, salah atau keyakinan itu ada nang sasar. Ikam di mana Allah Ta'ala ada bertempat, ikam pang di langit, berarti kita berbeda. Nah, sasat tuh nang di langit deh. Ikam sembahyang ya Pak? Aku sembahyang kayak ini, Allahu Akbar. Mantap. Ikam bang sembahyang kayak Pak? Aku kayak ini. Yang lain. Kita beda pendapat ya, karena Bapak aja. Kita harga menghargai. Lain lagi itu. Beda keyakinan tidak bisa dibenarkan kedua-duanya. Beda ilmu fikih bisa dibenarkan kedua-duanya. Kenapa ikan bodoh kayak itu kepala sebijian? Panaskan harinya. Kita mazhab Syafi'i kan? Kenapa? Maka mazhab Syafi'i kayak ini kan? Nah, mazhab Syafi'i kayak ini, sebagian kepala boleh. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi sebijian kepala, kenapa? Maka kita pindah mazhab Hanafi kan? Harinya karena bulan puasa aku tetap di mazhab Syafi'i, tapi mazhab Syafi'i itu kan wajib sebagian. Kalau mazhab Hanafi kan sebijian kepala, aku mengambil. Kalau sebagian semuanya basuh masuk sebagian, kalau sebagian ada masuk semuanya. Karena panas, aku selagi rumahnya lagi sambil menyelam minum air. Makro bulan puasa. Kenapa maka ikan banyak-banyaknya yang masuk umur sekali kalorinya sedikit? Mana benar? Ada hilap itu curang. Lihat Bapak Ibu, ilmu air. Nah, berarti kalau 3 macam kata hilap ada beda. Antara mereka ulama mutaakhirin. Nah, 3 macam setelah 5. Ya kan 8. 5 tidak ada beda pendapat, sepakat semua. 3 ada beda pendapat karena ulama mutaakhirin. Dan tinggalkan satu masalah yang ke-9. Ada lagi satu masalah selain 8 itu ada lagi satu tambahannya di luar daripada ada yang sepakat yang 5, ada beda pendapat yang 3. Nah, satu lagi yang ke-9 itu ada kayaknya. Itu kayaknya terserah, ikut yang sepakat, ikut yang khilaf. Sama kita nih kayaknya hari raya, pada bulan dahulu ada sudah memutuskan terserah aja dulu sudah.
Nah bujur mana guru mau sesuai hadis melihat bulan dulu. Sebab berlaku padanya khilaf, ada beda pendapat lagi dengan. Nah di sini jelaskan kenapa perbedaan pendapat itu apa sih? Maka lagi akan kamu bicarakan dia, akan kamu bicarakan dia, artinya dijelaskan di belakangnya setelah ini DST dan seterusnya. Nah, insya Allah kalimatnya sya, jangan membaca insya Allah. Orang Islam tak salah menulis insya Allah. Insya Allah tuh S H A. Kalau insya Allah S H A. Shin titik 3 S Y A itu sya. Jangan menulis insya Allah. Ya, makanya hanya masuk Islam. Menulis nyamannya salah kayak Pak. Itu tulisannya insya Allah. Shin titik 3. Kalau shin titik 3 berarti S I A sya. Bukan insya Allah. Nah itu pasti mengaji di Google juga. Anu Burudin aja dari Dr. Zakir Naik ya. Dr. Zakir Naik itu kalau salah, kitanya Majul Zidin nggak salah. Nah, insya Allah itu salah. Ya. Ada pulang keharatan tajwid memanggil kawannya Abdul Basit kok. Kurang membaca Quran gini itu ngarang kawan Abdul Basit dibacanya Abdul Basit kok. Ini Abdul Rahman, ya Abdul Rahmannya memantul Abdul Rahman. Sakanya memanggil Ustaz, nah yang betilun pipi buri, Ustaz, bukan teh Ustaz, oh yang pipi buri. Dan kata Nazim pula, wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita bisa hari. Setelah itu kita libur dulu, habis puasa 6 kita nyambung. Insya Allah. Mudah-mudahan kita sehat, banyak mohon kabul hajat semuanya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina waghfir lana dhunubana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ahlik a'da'al muslimin, Allahumma ahlik a'da'al muslimin, Allahumma ahlik a'da'al muslimin innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.